Ma'asyiral muslimin hadani Allah wa iyyakum. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebut 3 kelompok manusia. Satu kelompok dipuji, disanjung oleh Allah, 2 kelompok dimurkai. 3 kelompok ini disebut oleh Allah dalam Al-Qur'an di dalam surat Al-Fatihah yang sering kita baca setiap hari di dalam salat kita. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkan kami pada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai, alaihim atas mereka. Walabdolin, dan juga bukannya jalan orang-orang yang sesat. Yang pertama, memohon petunjuk hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami pada jalan yang lurus. Di ayat berikutnya memberikan rincian yang jelas. Jalan yang lurus itu adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat. Di sisi lain, pertama memohon petunjuk dan hidayah. Di ayat berikutnya rinciannya adalah orang-orang yang diberi nikmat. Berarti hidayah adalah nikmat. Hidayah itu adalah bagian dari kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia, hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ghairil maghdubi, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai. Siapa al-maghdub? Humul Yahud. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam menafsirkan ayat ini yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, al-maghdub alaihim humul Yahud. Yang dibenci atau yang dimurkai oleh Allah itu adalah orang-orang Yahudi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala dalam kitabnya Iqtida Siratal Mustaqim, beliau menjelaskan bahwa kenapa Yahudi itu dimurkai. Karena Yahudi itu dia tahu ilmu, tahu hukum, tahu aturan, tapi dia melanggarnya. Makanya dia dibenci, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walabdolin, dan bukan juga jalannya orang-orang yang sesat. Siapa mereka? Humun Nasara. Mereka adalah Nasrani, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kenapa orang Nasrani disebut sesat? Karena orang Nasrani sebetulnya tidak tahu hukum, tidak tahu dalil, tidak tahu aturan di dalam agama, kemudian modal semangat lalu berkreasi bikin hukum sendiri. Karenanya orang Nasrani disebut ad-dhalin, adalah orang-orang yang sesat. Sufyan Ats-Tsauri rahimallahu taala, beliau pernah mengatakan bahwa ma min ulama'ina illa wa fihi sibhum al-yahud. Wa ma min ubadina illa wa fihi shibhun an-nasara. Ada di tengah-tengah umat Islam ini para ulamanya niru-niru Yahudi. Sementara ahli ibadahnya niru-niru Nasrani. Kenapa? Ahli ulamanya, ulama di kalangan umat Islam ini tahu ilmu, tahu hukum, tahu aturan, tapi dia langgar demi kepentingan dunia, demi kepentingan golongan, demi kepentingan partai, demi kepentingan kelompok. Dia langgar hukum Allah, maka dia seperti orang Yahudi. Kemudian di kalangan umat ahli ibadah ini modal semangat. Semangatnya tinggi, tapi tidak tahu hukum, tidak tahu dalil, yang penting semangat. Makanya akhirnya bikinlah nilai-nilai ibadah sendiri, berkreasi di dalam ibadah. Maka diumpamakan kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, itu bagaikan Nasrani. Ulamanya niru-niru Yahudi dan ahli ibadahnya niru-niru Nasrani. Kita ini adalah umatan wasato, kita ini umat pertengahan, tidak terlalu ekstrim seperti Yahudi, tahu hukum tapi melanggar hukum itu, dan juga tidak terlalu ekstrim seperti Nasrani, tidak tahu hukum lalu bikin hukum sendiri. Kita ini tahu aturan dan siap untuk mengamalkan aturan itu. Kenapa saya sampaikan ini? Berkaitan sebentar lagi kita akan menghadapi saum Ramadan atau siam Ramadan, puasa Ramadan.
Banyak di antara nilai-nilai praktek puasa Ramadan itu bukan berdasarkan dalil, tapi justru malah berdasarkan kebiasaan budaya di suatu tempat. Ini masalah yang mesti kita perbaiki di dalam nilai ibadah ini, agar di sisa umur kita ini kita bisa ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, hadaniyallahu wa iyyakum. Persiapan-persiapan dalam ibadah ini mesti kita lakukan. Misal yang paling dominan persiapan untuk umroh atau haji. Mungkin 2 bulan, 3 bulan sebelum berangkat sudah persiapan mentalnya. Bahkan tidak jarang latihan tawaf di lapangan bola. Kenapa rajin benar Pak keliling di main di tempat lapangan bola ini? Saya mau umroh Pak Ustadz katanya. Jadi dia persiapan supaya nanti umroh kuat. Mempersiapkan bekal, tidak jarang sampai bekal yang biasa dimakan di kampungnya dibawa ke Mekah, seolah-olah di Mekah nggak ada hal yang demikian. Padahal di Mekah jangankan urusan yang besar, sampai kencur jahe ada di sana, ya. Bahkan pete ada di sana. Jadi persiapan-persiapan untuk umroh dan haji ini begitu maksimal gitu loh. Padahal ini mesti dilakukan dalam segala bentuk ibadah, termasuk mau Ramadan. Persiapan mau Ramadan ini kita siapkan mental. Bahkan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 6 bulan sebelum datang Ramadan sudah berdoa kepada Allah, meminta untuk sampai umurnya ke bulan Ramadan. Lalu memohon juga di bulan Ramadan agar amal-amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada doa yang insya Allah akan ditayangkan di layar insyaallah. Baik ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga persiapan untuk sholat. Kita harus mempersiapkan bajunya yang bersih, wudunya yang maksimal, menyempurnakan wudunya, kemudian memakai wewangian agar harum, tidak bau dan tidak mengganggu jamaah yang lain ketika keberadaan kita ada di masjid. Bagi antum yang datang dari lapangan pakai sepatu, kaos kakinya buka. Saya pernah isi kajian di Pama Tanjung Maburay waktu masih ada dulu. Itu ada tulisan besar di pintu itu, harap kaos kaki dibuka. Bukan hanya sepatu, kaos kaki. Kenapa? Karena biasanya kaos kakinya harum kalau dari lapangan, ya. Atau bekas kaos kaki kita cuci. Kita cuci kaki kita biar masuk ke masjid ini bersih. Biar masuk ke masjid ini tidak menimbulkan harum yang kurang sedap diciumnya. Ma'asyiral muslimin hadanillahu wa iyyakum. Terus masuk ke masjid itu siapkan wajah yang ceria, tabassam, senyum. Jangan cemberut masuk ke masjid, ya. Ini masuk ke masjid nggak ada tegur sapa melebihi di pasar. Di pasar saja ada permisinya. Di pasar saja ada senyumannya. Ini di masjid yang konon ahli ibadah semuanya, tapi tidak memperlihatkan karakter ahli ibadah. Ini khawatir kita masuk ke masjid seakan-akan surga milik kita yang lain numpang. Ini masalah, ya. Jadi kita masuk ke masjid, salam. Assalamualaikum. Selain baca doa Allah maftah li ababa rahmatika, Allah bukakan rahmatmu untuk kami. Kemudian kita mengucapkan salam, tegur sapa dengan yang lain. Apa kabar? Ditanya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa kabar saudara? Alhamdulillah kabar baik. Tegur sapa, jalin komunikasi aktif, itu akan menjadikan lingkungan suasana yang harmonis insyaallah, ya. Ma'asyiral muslimin hadanillahu wa iyyakum. Tema kita malam ini targhib wa tarhib Ramadan. Apa itu targhib dan apa itu tarhib dan apa itu Ramadan? Ya, kita akan bahas insyaallah bahwa targhib wa tarhib Ramadan. Targhib Ramadan adalah senang atau bahagia akan datangnya bulan Ramadan. Jadi orang yang beriman itu senang. Dia menjadikan spirit tagrib itu atau spirit, ya, untuk bisa maksimal menyambut bulan Ramadan. Ya. Munculnya kebahagiaan ketika menyambut bulan Ramadan bukan dengan petasan, ya. Bukan pula dengan lampu-lampu yang banyak, masjidnya dihias dengan lampu, yang sholatnya di dalam nggak ada.
Hiasan masjidnya begitu mewah, cuman hanya waktu sholat wajib saja. Sementara aktivitas kajian tidak ada di situ. Pengajian tadarus Al-Quran tidak ada di situ. Itu bukan dari menghias masjid. Menghias masjid sesungguhnya adalah dengan nilai-nilai ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi masuk bulan Ramadan mesti kita ceria, bahagia. Jangan ketika mendengar Ramadan kita sudah sakit mah duluan. Dari sekarang sudah stres. Kenapa? Aduh, bentar lagi puasa. Mana bawa DT? Gimana ini makan minum? Akhirnya repot dia. Saking khawatirnya dengan bulan Ramadan itu, pas masuk bulan Ramadan, dia pun bawa aqua, bawa kue ke dalam mobilnya. Lalu temannya menanya, kenapa kamu puasa nggak? Ya puasa. Tapi kenapa bawa minuman? Siapa tahu lupa. Katanya. Ini masalah ya. Jaga-jaga kalau lupa. Jadi lupa saja dipersiapkan. Ini nggak benar yang seperti ini. Puasa itu bukan untuk menyiksa kita, justru untuk meninggikan derajat manusia di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sampai pahalanya pun tanpa batas. Kalau Ramadan puasa Ramadan itu. Jaminan ampunan Allah berikan di bulan Ramadan ini. Baik, jadi senang dan bahagia akan datangnya bulan Ramadan, targhib atau spirit kita untuk menghadapi bulan Ramadan. Kemudian tarhib, apa itu tarhib? Tarhib adalah kekhawatiran akan ancaman yang disebabkan dosa di bulan Ramadan. Pahala di bulan Ramadan begitu besar, tapi maksiat di bulan Ramadan juga diancam dengan ancaman yang dahsyat. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Cuma sebelumnya kita sampaikan ayat Al-Quran ini sebagai motivasi. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya lah hendaklah dengan itu mereka bergembira. Jadi gembira itu bukan dengan dapat gaji tambahan bonus, bukan. Tapi dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kemerdekaan Republik Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 45 disebutkan dengan berkat rahmat Allah, ya kan? Karunia dan rahmat Allah. Jadi kemerdekaan diraih bukan dengan sesuatu yang berbau dukun karena ada mistik dan yang lainnya enggak, tapi dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan karunia dan rahmat Allah, dengan itulah mereka bergembira. Huwa khairum mimma yajma'un. Ya. Itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Jadi kalau antum bekerja 20 tahun di PAMA mengumpulkan uang banyak hartanya, bukan itu yang membawa kamu bahagia, tapi karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Yunus surat ke-10 ayat 58. Kabar bergembira mengenai datangnya bulan Ramadan sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qad ja'akum Ramadan. Telah datang kepada kalian Ramadan. Jadi kata Ramadan itu bukan buatan orang kafir Quraisy di zaman Nabi, bukan buatan orang Arab Badawi, bukan budaya orang-orang Arab, bukan. Ramadan itu Allah yang menyebut kata Ramadan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan. Disebut Ramadannya oleh Allah. Bulan Ramadan yang diturunkan permulaan Al-Quran. Di dalam hadis Nabi SAW, Nabi katakan, Qad ja'akum Ramadan. Telah datang kepada kalian Ramadan. Syahrun mubarakun. Bulan yang penuh berkah. Definisi berkah adalah kullu matazidukum fito'ah. Segala sesuatu yang menambah ketaatan. Dan bulan Ramadan disebutkan bulan berkah. Masya Allah. Berlimpahnya. Jangankan dari sisi nilai-nilai yang lainnya. Nilai makanan saja di bulan Ramadan ini berlimpah. Maghrib biasanya ada makanan nggak di masjid ini? Nggak ada kan? Bulan Ramadan nanti. Dijamin ada. Betul tidak? Ayo ikam lagi. Kalian enggak usah masak banyak atau gimana, insya Allah kenyang bulan Ramadan itu. Berkah.
Dan makanannya pun mendorong kepada ketaatan, sekalipun itu nasi halal, daging halal, makanan minuman halal, tak berani memakannya kecuali sudah datang waktunya berbuka. Betul tidak? Ini menandakan berkah bulan Ramadan ini. Saking berkahnya di bulan Ramadan, ibadah itu dipermudah oleh Allah. Dipermudahnya ibadah oleh Allah yang kalian kadang-kadang mungkin untuk ke masjid ini gak tertarik di hari-hari biasa. Tapi di bulan Ramadan, antum penasaran dengan tarawih pertama. Datang dia. Sampai temennya pun kaget. Wih, kamu kah? Katanya gitu. Saking tidak pernah ke masjidnya, tiba-tiba muncul ke masjid. Itulah bulan Ramadan ya. Walaupun itu hanya bukan di hari pertama saja kadang-kadang. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Allah wajibkan pada bulan Ramadan itu berpuasa. Sudah mah bulannya berkah, kemudian diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan itu. Tuftahu fihi abwabul jannah, dibukanya pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, ditutupnya pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin, dan diikatnya setan-setan. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Di bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ini kabar gembiranya. Ini targhibnya. Tarhibnya yang tulisan warna kuning. Ada nggak di situ? Lihat, tulisan warna kuning. Ancamannya, man hurrima khairaha faqad hurima. Siapa yang dihalangi untuk mendapatkan kebaikan Ramadan, maka sungguh dia telah terhalang. Jadi yang membuat terhalangnya kebaikan Ramadan yaitu maksiat, dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya dari sedini mungkin perhatikan apa saja yang menjadi wajib puasa di bulan Ramadan, apa saja yang menjadi sunnah puasa di bulan Ramadan, apa saja yang bisa membatalkan nilai-nilai pahala puasa bulan Ramadan, pelajari sedini mungkin sebelum Ramadan tiba, agar kita di bulan Ramadan sesuai dengan doa para sahabat supaya diterima amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh dilihat terjemahnya agar lebih paham. Hadis ini diriwayatkan Ahmad dalam Al-Musnad jilid 2 halaman 385, dinilai sahih oleh Al-Arnaud dalam Takhrijul Musnad nomor 8991. Hadis ini sahih ya. Saya baca terjemahnya sekali lagi. Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang diberkahi Allah, mewajibkan atas kalian berpuasa padanya pada bulan itu, pintu-pintu surga dibuka padanya pada bulan itu, pintu-pintu jahim neraka ditutup, setan-setan dibelenggu, dan di dalamnya terdapat sebuah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang dihalangi dari kebaikannya di bulan Ramadan itu, maka sungguh ia telah terhalang. Jadi kalau orang sudah bisa berbuat kebaikan di bulan Ramadan, malah maksiat, maka dia sungguh tidak dapat nilai kebaikan Ramadan itu. Inilah jadi targhib wa tarhib, menyambut dengan senang hati spirit Ramadan. Kita bahagia dengan apa yang telah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita juga khawatir tentunya, takut kalau ibadah kita ditolak oleh Allah dan kita malah maksiat di bulan Ramadan, nauzubillah. Saudara, sedikit mau saya jelaskan di sini ada kalimat tuftahu abwabul fihi abwabul jannah. Dibukanya di bulan Ramadan itu pintu-pintu surga. Tentunya ada ulama memberikan penjelasan tentang hadis ini. Dibukanya pintu-pintu surga itu diantaranya adalah amal-amal soleh di bulan Ramadan itu yang menghantarkan ke surganya Allah, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum tak pernah bangun malam pun bangun jam 3 yang biasanya bangun pas waktu mau kerja, malah di bulan Ramadan itu bangunnya lebih awal. Dan itu menandakan nilai-nilai kebaikan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus juga saya apresiasi kepada pengurus masjid Takmir Masjid Al Muhajirin Pama Asto ya. Pama apa namanya? Asmi ya, Pama Asto lagi. Kak Asto mah KPP. KPP Asto. Karena biasa ngaji di KPP ya. Alhamdulillah di sini hadir juga Pak Toha, Pak Angga tadi saya lihat, Masya Allah. Ya, ini live streaming ya. Biar Pak Rapinis juga melihatnya. Insya Allah. Pada di Soekarso, insya Allah.
beliau mensupport akan amanah ya, IMP itu. Amanah ya. Saya belum tahu banyak terjemahnya itu, panjangannya ya. Baik. Jadi di bulan Ramadan pintu-pintu kebaikan dipermudah oleh Allah. Amal-amal soleh di bulan Ramadan itu dipermudah oleh Allah. Kalau Allah sudah memberikan kemudahan untuk beramal soleh di bulan Ramadan, tetap Anda masih susah juga, harus dengan cara apa lagi? Dengan bulan apa lagi? Sehingga kalian bisa beramal soleh yang lebih baik selain bulan Ramadan. Nah, ini perusahaan yang kita ada di dalamnya di Masjid Al-Muhajirin YMP Pama Asmi ini cirinya perusahaan berkah, Pak. Cirinya perusahaan berkah itu antum walaupun jauh dari keramaian tapi didekatkan dengan Allah, dengan ketaatan kepada Allah, itu berkah. Kullu ma tazidukum bita'ah. Ya, jadi perusahaan itu berkah kalau antum bisa lebih dekat dengan Allah. Saya yakin antum kalau di rumah antum belum tentu ngaji ini hari ini. Betul tidak? Kirain saya pulang ke rumah itu semakin rajin. Kalau di perusahaan, sampai protes ke GL-nya, ke pengawasnya. Pak, waktu sholat, Pak, sholat. Wah, marah-marah dia. Oh iya, silakan. Ternyata di rumahnya enggak sholat dia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu menipu diri sendiri. Gitu ya. Kalau di sini telat sedikit waktu sholat, marah. Sampai ke depheadnya lapor. Pas di rumahnya cuti, tidur. Dari semenjak datang sampai mau berangkat lagi, banyaknya tidur. Innalillahi. Ya, mudah-mudahan tidak demikian. Saya yakin karyawan Pama dan perusahaan seputaran Pama ini insya Allah istiqomah ya. Karena ini perusahaan berkah loh Pak. Antum jauh dari kampung bisa nuntut ilmu, Masya Allah. Bahkan kemarin kalau nggak salah datang Ustadz Ihsan ya. Oh, itu adalah kalau di kampung kamu belum tentu mengundangnya gitu. Alhamdulillah Allah berikan nilai-nilai kebaikan di perusahaan ini. Semoga kita istiqomah di dalam nilai kebaikan. Dan saya sampaikan prolog tadi yang pertama, ulamanya banyak niru-niru Yahudi, ahli ibadahnya niru-niru Nasrani, itu kekhawatiran tentunya atas dasar kekhawatiran, dikhawatirkan kalian itu ibadah modalnya semangat wiridan sehingga apa saja dibaca. Walaupun itu tidak diperintah Allah, tidak dicontohkan Rasulullah, yang penting aku suka baca saja. Nah, itu masalah ya. Ibadah ini tidak boleh sesuka kita, tapi ibadah itu harus sesuai dengan perintah Allah, sukanya Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. 2 syarat ibadah diterima. 1, harus atas dasar perintah Allah. 2, syarat kedua harus mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun setan akan terus menghalangi. Fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, karena kau sudah menghukum aku, maka sungguh aku akan halang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kata Imam Ibnu Katsir, mereka di sini adalah anak cucu Adam. Jadi kita semua akan dihalang-halangi oleh iblis, oleh setan dan pasukannya dari jalannya yang lurus. Bahkan di ayat yang ke-17-nya, setan mengatakan, summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Setan itu akan datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri untuk menyesatkan manusia. Kata Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala, setan akan datang dari depan supaya manusia tidak yakin akan akhirat. Jadi tidak ada keyakinan akhirat itu urusan nanti. Sekarang gua di dunia, yang penting dunia gua berhasil. Itu setan akan membuat manusia tertipu. Seakan-akan akhirat itu urusan nomor sekian. Padahal itu yang sejatinya mesti kita perjuangkan. Wabtaghi fima ataqallah daral akhirah. Cari oleh kalian setempat yang Allah sediakan di akhirat. Itu di akhirat, tempat kita di akhirat. Namun walatan sanasibaka minad dunya, tidak boleh kita melupakan bagian hidup kita di dunia. Kemudian setan akan datang dari belakang. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala bahwa setan datang dari belakang itu akan membuat manusia supaya terlena dengan urusan dunia yang akan ditinggalkannya. Biar lupa dengan urusan akhirat, datang dari depan, datang dari belakang, biar teringat dunia, tertipu oleh dunia yang akan ditinggalkan oleh kita. Saudara, antum nabung sebanyak apapun tabungan antum, hanya megang catatan saja antum sudah bahagia. Padahal catatan itu belum tentu bisa ternikmati. Berapa tabungannya? Sekian ratus juta.
sekian miliar dalam catatannya. Ini baru-baru ini ada ibu-ibu yang uangnya hasil warisan dia simpen di bank, lalu beberapa bulan kemudian nggak bisa dicairkan, nggak bisa diambil. Nah itu coba lihat, makanya jangan mengandalkan catatan uang itu. Dan rezeki kita yang sesungguhnya adalah rezeki kita yang disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya saudara, sebentar lagi bulan Ramadan. Sedekah yang paling utama adalah sedekah di bulan Ramadan. Tapi bukan berarti hari ini tidak boleh sedekah. Awas hati-hati. Ya, setiap pagi malaikat berdoa. Setiap pagi ini matahari terbit, malaikat berdoa. Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikan balasan yang lebih baik kepada orang yang bersedekah di hari ini dan binasakan orang yang kikir mumsik dengan hartanya di hari ini. Dengan kata lain, tiada hari tanpa sedekah. Walaupun memang Ramadan nanti harus lebih giat lagi untuk bersedekah. Kemudian pintu-pintu neraka ditutup. Di bulan Ramadan, jalan maksiat atau amal-amal maksiat dipersempit oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini sempit maksiat. Coba kita, Pak, jangankan makan yang haram, yang halal saja, nasi, gudeg, kalau di Jogja gudeg ya, itu nasi kuning, itu halal. Kalau Anda tidak puasa di bulan Ramadan, itu sembunyi-sembunyi makannya. Sampai ada layar tancapnya, apa tuh namanya, dinding yang sepanduk itu, ya, yang kelihatan cuma sepatunya saja. Makanya Pak Devhead di sini kalau ingin bawahannya dia puasa atau tidak, lihat aja di warung-warung yang tertutup itu sepatu safety-nya kasih tanda Pama gitu kan. Nanti kelihatan, wah ini Pama nih. Soalnya cuma sepatu aja yang kelihatan. Intinya apa? Sekalipun tidak puasa, sekalipun halal makanannya, siang hari di bulan Ramadan dipersempit oleh Allah untuk maksiat. Makanya pintu-pintu maksiat di bulan Ramadan yang menghantarkan ke nerakanya Allah dipersempit di bulan Ramadan. Kemudian waktu ghallu fihi asyayatin, setan-setan dibelenggu di bulan Ramadan ini. Sebagian ulama menjelaskan setan dibelenggu adalah setan-setan kabir, setan-setan yang besar yang dibelenggu itu. Kemudian kroco-kroconya masih. Mungkin antum yang bulan Ramadan masih maksiat itu tergoda oleh hansip-hansipnya setan. Ya, jenderal-jenderalnya diikat, dikunci diikat. Sementara hansip-hansipnya ya kalau security mah udah tinggi lagi ya. Ini hansip saja ya gitu. Itu mungkin yang antum sudah terpedaya dengan itu. Baik, di mana yang lain setan diikat di bulan Ramadan adalah bagi orang yang beriman dan berpuasa di bulan Ramadan, nafsu syaitoniahnya terbelenggu. Mau makan ditahan, mau minum ditahan. Hapus cuti, kalau bisa berdoa di bulan Ramadan itu jangan cuti. Berat ujiannya. Ya, antum nyampe ke rumah istri antum, ya Allah, di bulan Ramadan ini kayak bidadari di siang hari itu. Walaupun belum mandi bagaimanapun, oh mak cantiknya Ika mah. Nah, bulan Ramadan itu kelihatan lebih menarik gitu. Kenapa? Karena dibikin begitu nafsu syaitania. Ya, mana antum di sini sudah 2 bulan atau 3 bulan, cuti ke sana pas puasa, malam hari ada taraweh, ya malam sedikit sibuk untuk bikin masakan buat sahur, itu masalah ya. Ya, khawatir tidak tahan di siang hari, maka lebih baik nggak usah cuti kalau menurut saya. Gitu. Ini saya lucu ini kisah ini saya ulang-ulang kisah ini itu dari Pak Harul orang Yuti dulu yang dia berkisah itu. Katanya ada seorang yang dari Said ini mau pulang, telepon istrinya, "Mah, saya mau cuti." "Alhamdulillah, Pak, cuti." "Sudah di mana, Pak?" "Di bandara," katanya. "Mau dimasakin nasi goreng?" "Enggak usah, Mak." "Air panas gesan mandi?" "Enggak usah." "Kopi?" "Enggak usah." Semuanya yang terbayang itu sudah istrinya saja. Pas sampai ke rumah buka pintu, istrinya bilang, "Pak, Mama lagi haid." Maka langsung dia, "Mana nasi goreng?" Katanya tadi, "kopi." Itu lucu kisah ini diulang-ulang tetap aja bikin tertawa ya, karena memang itu leluconnya orang yang di perusahaan ini. Saya lama di Saidnya kan, nyampe ke sana istrinya lagi berhalangan. Makanya langsung terpikir kalau gitu saya akan 2 saja.
Ma'asyiral muslimin hadani Allah wa iyyakum. Tantangan di bulan Ramadan berat buat antum yang lagi cuti. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan ya, sehingga tidak mencetak anak di siang hari ya. Itu bahaya itu. Ya selain batal harus bayar kifarat antum ya. Puasanya batal, dosa, bayar kifarat lagi. Makanya hati-hati. Ancaman maksiat di bulan Ramadan tidak akan diberikan kebaikan. Terhalang dari nilai-nilai kebaikan bulan Ramadan. Baik. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Syekh Shalih Al Fauzan menjelaskan hadis yang tadi. Hadal hadis bisyaratun lil ibadillahi shalihin. Hadis ini adalah kabar gembira bagi hamba Allah yang soleh bikudumi syahri Ramadan dengan hadirnya bulan Ramadan. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbara sahabat radhiyallahu anhum bikudumihi. Karena Nabi mengabarkan kepada sahabat bahwa dengan kedatangannya bulan Ramadan. Walaysa hada ikhbaran mujarradan. Ini bukan berita yang asal-asalan. Ini berita sungguhan loh. Bal ma'nahu, bahkan terartinya bisyaratuhum bimusimin azimin. Ini adalah kabar gembira yang agung yang tidak ada di hari yang lain. Ini hanya terjadi di bulan Ramadan. Ini kabar gembira dengan datangnya momen yang agung di bulan Ramadan. Ini Syekh Shalih Al Fauzan rahimahullah taala menjelaskan demikian di dalam Ahaditsu Siyam halaman 13. Kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan kaifa la nah, terjemahnya jangan dulu harusnya ya. Nah, kalau terjemahnya sudah ada antum baca terjemahnya. Ya sudah kalau gitu baca terjemahnya. Coba yang di depan. Bapak itu, Pak. Terjemahnya, Pak. Siapa namanya? Mas Adi. Ini DevHead-nya atau apa nih? Koordinator. Alhamdulillah ya. Silakan Mas Adi, contoh yang baik yang berarti ada yang dikoordinirnya. Silakan. Bagaimana tidak gembira orang mukmin diberi kabar gembira terbukanya pintu-pintu surga, tertutupnya pintu-pintu neraka. Bagaimana mungkin seorang yang berakal tidak bergembira jika diberi kabar tentang sebuah waktu yang di dalamnya para setan dibelenggu. Dari sisi manakah ada suatu waktu menyamai waktu ini? Ya. Min aina yushabbihu hadzal zaman. Ada enggak hari yang lebih mulia daripada hari ini? Hari-hari di bulan Ramadan. Itulah. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu di bulan Ramadan. Ini setan dibelenggu, tapi saya sendal gesan hari raya hilang di masjid gitu. Nah itu setan keroconya itu yang ganggu ya. Itu masih nyuri juga, padahal setan sudah dibelenggu gitu loh. Nah, taib ya. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ada hadis yang dhaif ya, kegembiraan menyambut kegembiraan di Ramadan ini. Ada hadis yang populer sekali waktu saya di pondok pesantren, saya pernah mengkaji kitab ini. Ya, ternyata hadisnya dhaif, bahkan maudhu. Maudhu itu palsu gitu loh. Nah, ini hadis ini populer padahal ya. Populer, mungkin antum ada sebagian sudah hafal dengan hadis ini. Man fariha bidukhuli ramadhana harramallahu jasadahu 'ala niran. Barang siapa yang gembira dengan masuknya bulan Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya masuk neraka. Nas riwayat ini disebutkan di dalam kitab Duratun Nasihin. Ternyata hadis ini dhaif ya, bahkan maudhu. Jadi ini tidak bisa dijadikan hujjah dalam berdakwah. Cuman kalau dijadikan motivasi, kalimat mahfuzat itu juga ada. Contoh al ilmu nurun wal jahlu zalamun. Itu kan bukan hadis, itu mahfuzat. Ya, kata-kata mutiara. Nah, tapi sayangnya ini disebut hadis itu. Ini padahal bukan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan lihat dari sisi arti pun janggal. Gembira saja nggak usah puasa, pokoknya selamat dari api neraka. Kan ini nggak lucu gitu loh. Dalam terjemahnya saja nggak masuk gitu. Jadi intinya jangan terkecoh dengan hadis-hadis yang tidak dikenal gitu ya. Walaupun pernah antum membacanya. Saya sendiri pernah membaca ini dan saya juga pernah menghafal hadis ini di dalam kitab yang pernah saya kaji di pondok pesantren. Saudara, ada masa momen seusia saudara-saudara nih di usia SMA, lulus SMA, SMK baru lulus, itu ada masa-masanya labil.
Itu pernah terjadi pada diri saya. Saya dulu mulai dari SMP mondok di pondok pesantren ini ya, klasik. Ya, itu adalah kakak sepupu saya sendiri yang punya pondok pesantren, anak Pak Dik saya, anak uak gitu. Yang punya pondok itu, saya mondok di situ. Kemudian lepas dari situ saya pindah ke pondok Al Asy'ari. Pindah lagi ke pondok Al Hikmah, pindah lagi ke Cipulus di daerah Purwakarta. Saya mondok di situ. Ya, pernah juga saya pasaran kitab Tijan Ad-Daruri dengan Ajengan Adang di Cipulus waktu setelah beres hari raya. Tapi muncul keraguan-raguan, muncul kebimbangan karena saya dihadapkan dengan buku-buku, ada buku filsafat, ada buku Al-Hikam, ada buku macam buku ini, ada aliran Muhammadiyah, ada NU, ada Persis. Ini mana ini? Saya sempat bingung. Qadarullah di SMA menjelang kelas 3 saya dapat dari teman kitab namanya Bulughul Maram. Kitab Bulughul Maram ini karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, bermadhab Syafi'i, madhabnya Syafi'i. Dan saya pun meminjam awalnya buku itu kepada teman itu. Saya pinjam buku itu, saya bawa ke pondok pesantren. Tapi sesampainya di pondok pesantren, senior-senior, kakak kelas di pondok pesantren yang lebih senior, bahkan sudah ngajar kitab kuning, itu mengatakan, Saif, karena Saifur Rahman panggilan saya, itu kitab ini adalah kitab Persis. Padahal itu kitab hadis Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tapi bisikan itu ini kitab Persis katanya. Nah ini saya langsung waktu itu malah tambah semangat ingin mempelajarinya. Ternyata di dalam kitab Bulughul Maram itu mulai dari bab air, bab wudu, bab sholat, sampai bab pernikahan, bahkan sampai kitab Jami' ada di Bulughul Maram. Antum kalau penasaran, silakan saya referensikan untuk membeli Bulughul Maram. Kalau bisa yang aslinya bahasa Arab. Ya, cuman susah ya, antum cari orang yang menerjemahkan lagi. Nah, sekarang banyak sudah ada terjemahnya, sudah banyak. Cari yang betul-betul dapat dipercaya. Cetakan Darul Haq juga ada untuk bisa beli Bulughul Maram karena itu adalah parukunannya. Kalau di saya dulu waktu di pondok pesantren itu parukunan. Kalau parukunan kan cuman ini aja, cara sholat tobat, cara sholat sunat, cara sholat ini tanpa disertai dalil-dalil yang menguatkan bahwa ibadah itu harus berdasarkan perintah. Tapi di dalam hadis Bulughul Maram ini lebih lengkap. Jadi bagi antum yang merasa masih labil, ada kebingungan, ini organisasi kenapa mesti ada Muhammadiyah? Apakah nanti kapling surga itu ada surga Muhammadiyah, ada surga NU, ada surga Persis, harga surga Salafi, ada nggak surga yang berbeda? Nggak ada. Surga itu al-jannatu uiddat lil muttaqin. Namun karena itulah ketika kita mengambil cabang-cabang yang bukan diri yang diridhoi oleh Allah, maka dijamin pecah belah, dijamin akan terus permusuhan. Ya, tidak lagi keharmonisan. Bahkan kalau bukan ustadznya datang ke masjid itu cemberut. Tapi kalau ustadznya yang ceramahnya senyum. Nah, ini kan tidak etis gitu loh. Sikap seorang mukmin adalah siapapun yang datang sesama muslim punya hak yang sama. Sesama muslim punya hak yang sama. Saya ingatkan, hak muslim terhadap muslim ada berapa? Oh, lupa lagi. Lupa lagi. Hak muslim terhadap muslim, kalau bisa nyebutkan 6-6-nya bulik bedahulu ayuja, kenapa Pak? Ngerti nggak bulik bedahulu? Ya. Taib. Saudara, hak muslim terhadap muslim itu kan ada 6. 1, fa'idha laqitahu fassalim alaihi. Apabila berjumpa mengucapkan salam. Siapapun dia, selama muslim, mau dia Muhammadiyah, mau dia NU, mau dia Persis, mau dia apa saja, yang penting labelnya muslim, punya hak yang sama. Apabila berjumpa mengucapkan salam. Gimana antum sekarang kalau berjumpa ngucapin salam enggak? Kadang-kadang. Kalau ingat, ya, kalau sama teman saja, kalau nggak kenal malah selonong boy, nggak boleh. Kemudian yang kedua, yang pertama apabila berjumpa ngucapin salam. Yang kedua, faidah da'aka fa'ajibhu. Apabila diundang penuhi undangannya, terutama undangan pernikahan, penuhi undangannya. Yang ketiga, faidah stansahaka fansahu. Apabila minta nasihat, curhat, nasihati. Cuman dengan nasihat yang benar ya.
Jangan pakai ada minta nasihat teman antum lalu antum amma ba'du pakai ceramah segala. Enggak lah, nasihati. Atau antum juga terlalu lebay. Orang minta nasihat, aduh saya lagi punya masalah, rasain aja sendiri. Nah, itu juga enggak benar. Seorang muslim punya hak untuk minta nasihat lalu kita nasihati. Ya. Kemudian yang keberapa? Keempat. Apa yang keempat? Fa idza atasa fahamidallahu fastamithu. Apabila bersin dan mengucapkan alhamdulillah, doakan yarhamu Allah. Dan yang didoakannya itu membalas doa dengan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Kemudian yang kelima, fa idza marida fa'udhu, apabila sakit jenguk. Orang Islam itu punya hak apabila dia sakit menjenguknya. Yang keenam, fa idza mata fatbihu, apabila dia meninggal dunia hantarkanlah. Ini hak muslim sesama muslim punya hak yang sama. Gitu loh. Hati-hati ya. Namun kalau sudah tauhidnya berbeda, ngaku-ngaku muslim padahal Syiah, itu tidak bisa ditoleran. Ya, itu dia tidak punya hak. Kita punya tetangga, tetangganya non muslim, tidak punya hak salam. Kita nggak bisa ngucapin salam ke mereka. Kenapa? Karena itu hak sesama muslim. Seperti itu. Baik. Berikutnya ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Doa para sahabat. Nah, ini yang mudah-mudahan ini bisa dihafal ya. Doa para sahabat sebelum dan sesudah Ramadan. Lihat doanya. Dari Yahya bin Abi Katsir, salah seorang ulama tabi'in, beliau pernah meriwayatkan satu doa yang pernah dipanjatkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini doanya. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Boleh diikuti ya? Biar minimal yang enggak hafal, yang belum hafal, hafal sekarang. Coba ikuti. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Ya Allah, antarkanlah aku hingga sampai bulan Ramadan. Ini kan ada berapa hari lagi? Kurang lebih 4 ya? 4 atau 5? Ya, 4 hari lagi. Bagi yang lagi kurang semangat, mah, ya mudah-mudahan sebulan lagi lah Ustaz. Ya nggak bisa memang tinggal 4 hari lagi ya. Ya Allah, antarkanlah aku hingga sampai bulan Ramadan. Minta umur kita sampai. Karena nggak tahu sepulang dari sini meninggal dunia, kita nggak tahu. Ya. Semoga sih masih diberi kesempatan umur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa meraih mendulang pahala di bulan Ramadan. Kemudian wasallim li Ramadan, dan antarkanlah Ramadan kepadaku. Jadi kalau umur sudah sampai, semoga selama bulan Ramadan itu juga kita bisa beramal soleh. Gitu. Jangan sudah sampai tidur aja. Dari pagi sampai maghrib tidur. Kalau pas cuti. Pas dibangunin istrinya, "Pak bangun, aku puasa." Iya, puasa, tapi kan bukan berarti tidak boleh aktivitas. Rugi kalau cuma tidur terusan dari pagi sampai sore. Kemudian watassalamhu minni mutaqabbala. Ya. Dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadan. Jadi para sahabat itu 6 bulan sebelum Ramadan sudah berdoa, Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, sampaikan umurku ke bulan Ramadan. Ketika di bulan Ramadan minta meraih amal-amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika setelah Ramadan 6 bulan kemudian tetap berdoa, wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, terimalah amal-amalku di bulan Ramadan. Ini di dalam Lataiful Ma'arif halaman 264. Syarat dan rukun puasa ini masuk ke sini. Ini sudah saya bahas kemarin di KPP, juga di APB, fikih ini. Tapi di sini tidak semuanya ikut kajian saya. Jadi mesti harus tahu juga. Syarat dan rukun puasa. Sudah hafal belum? Syarat puasa, rukun puasa. Belum, Pak Ustaz, yang tahu itu sahur dan berbuka. Nah, gitulah. Baik, syarat dan rukun puasa. Minimal antum mengetahuinya. Syarat wajib puasa itu yang pertama adalah Islam. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, baligh. Nah, saya mau tanya. Antum Islam bukan? Islam. Wajib nggak puasa? Wajib. Berarti kalau tidak puasa, Ikam yang ngomong, bukan Islam katanya kan. Yang kedua berakal. Kalian berakal nggak? Gampang kalau tidak mau puasa. Gila aja. Selama bulan Ramadan hilang akalnya. Ketawa sendiri, senyum sendiri. Gitu kan.
kakak kikik sendiri, pasti nggak disuruh berpuasa itu. Ketika takmir masjid lewat atau ustaz lewat, oh dia mah nggak bakalan puasa, kenapa? Otaknya hilang katanya, akalnya hilang gitu. Jadi kalau antum merasa normal, lalu tidak mau untuk tidak puasa berpikir dua kali lah. Kalau ada teman yang mengatakan antum tidak berakal. Kemudian yang ketiganya balik. Di sini usianya balik semua kan di atas 15 tahun. Ada nggak yang 7 tahun di sini? Nggak ada. Jadi kalau antum masih 7 tahun, nggak puasa, itu nggak masalah. Karena antum belum mumayyiz. Ya, tapi kalau sudah di atas 15 tahun, apalagi sudah dibotakin, di sini sudah ikut OTD, wah itu berarti sudah wajib berpuasa. Taib. Dan yang keempat, mengetahui akan wajibnya puasa. Nah, ini juga bagian dari syarat untuk wajib puasa. Ketika kita tidak tahu tentang wajib-wajibnya puasa karena kebodohan, karena mungkin juga ilmu belum sampai, nah itu juga tidak termasuk syarat puasa. Kemudian yang berikutnya, syarat wajibnya penunaian puasa. Satu, sehat, tidak dalam keadaan sakit. Orang sakit itu boleh nggak tidak puasa? Boleh, tapi harus diganti di bulan yang lain, di hari-hari pada bulan yang lain. Tapi sakitnya yang benar-benar sakit. Kalau cuman bisul malah, bisul di telinga di sini. Kenapa nggak puasa? Nggak tahu, nih aku bisul. Bangga gitu dengan bisul sehingga membatalkan puasanya itu memang nggak niat, ya nggak niat puasa. Kemudian menetap tidak dalam keadaan bepergian. Kalau safar boleh untuk berbuka. Ya. Tapi kalau cuti dari sini ke Jawa mah masih tahan ya. Apalagi yang cutinya ke TW. Aduh, saya nggak puasa besok kenapa? Safar saya kemana? Ke Lemo katanya. Nah itu mah aduh ya terlalu ya. Yang cuti naik pesawat pun ketika antum mampu ya, wa antasumu khairul lakum, puasa itu lebih baik ya. Baik, kemudian ini dalil yang mengatakan bahwa orang yang sakit atau yang safar boleh berbuka, wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu dia berbuka, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Quran surat Al-Baqarah 285. 3, suci dari haid bagi perempuan. Ya, di sini kan laki-laki semua ya. Insyaallah enggak ada. Jangan antum ngomong, aduh saya enggak puasa, Ustaz. Kenapa? Datang bulan katanya. Bulan apa ikam yang datang? Hati-hati itu. Hadis dari Muaz, ia pernah bertanya pada Aisyah radhiyallahu anha, ini sampaikan kepada istri-istrimu bagi yang sudah menikah, bahwa qalat, berkata Aisyah, kana yusibuna dzalika, saya pun dulu pernah kena yang demikian, maksudnya haid. Fatu maru biqada isaumi, kami beri perintah untuk mengqada puasa, wala tu'maru biqada isalah, tapi tidak diperintah untuk mengqada salat. Jadi kalau salat enggak ada qada, kalau puasa ada qada. Kalau salat boleh enggak diqada? Enggak boleh salat diqada. Ya. Saya salat zuhur enggak nih, nanti aja qada dengan asar. Enggak boleh, karena sudah ada fasilitas jama'. Bisa jama' takdim maupun jama' takhir, gitu loh. Adapun qada pun itu ada karena 3 hal. 1, karena lupa. 2, karena ketiduran. 3, karena gila. Antum gila jam 9, ayan, enggak ingat, enggak sadar apa-apa. Sadar-sadar jam 9 malam. Berarti enggak salat zuhur, asar, maghrib, itu diqada. Caranya antum salat isya dulu, beres salat isya terus salat maghrib, qada, beres salat maghrib terus salat asar, qada, salat asar, salat zuhur, qada di waktu isya semuanya. Itu qada. Qada. Qada itu hanya terjadi karena lupa, ketiduran atau gila. Itu aja. Jadi antum boleh diqada. Kalau sengaja enggak boleh. Kenapa kamu enggak sholat? Masih muter-muter ban aja. Mekanik misalkan. Nanti aja diqada asar katanya. Apa? Ngodonya pun digabung. Saya qada nanti waktu subuh. Jadi semua itu dikumpulkan, zuhur, asar, maghrib, isya. Diqada waktu subuh karena subuh cuma 2 rakaat jadi masih panjang tuh katanya. Enggak bisa. Salat diqada dengan sengaja enggak bisa. Kalau puasa boleh. Aduh saya nih kondisinya lagi sakit, saya mau qada, boleh. Nanti qada di bulan Syawal atau di bulan selain Syawal, selain bulan Ramadan. Boleh, tapi kalau salat enggak boleh. Allah beri fasilitas jama'. Ya, jamak, bedanya jamak dengan qada, kalau qada salatnya itu yang bersangkutan dulu. Misalkan zuhur ketiduran, bangun-bangun asar, berarti salatnya zuhur dulu atau asar dulu? Asar dulu, baru
zuhur qada. Tapi kalau jamak di jamak takhir, zuhur tarik ke asar, salatnya tetap zuhur dulu walaupun di waktu asar, baru salat asar, itu jamak ya. Ini bab fikih tentunya, tapi tidak ada salahnya kita sampaikan, minimal ada tambahan ilmu buat antum ya. Taib. Berikutnya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, syarat sahnya puasa. Ini syarat sahnya ada dua. Satu adalah berniat di malam hari. Niat puasa ya, niat puasa di malam hari, kemudian suci dari haid buat perempuan. Niat adalah berkehendak untuk melakukan sesuatu dan tempatnya niat tidaklah di dalam hati. Karena niat merupakan amalan hati. Amalan hati apa saja? Niat, apalagi? Ikhlas, apalagi? Sabar, tawakal, ini amalan hati. Awas ketika antum ucapan nilainya hilang. Pak, sampean datang ke masjid ini ikhlas lah. Saya ikhlas, Pak. Nah, hilang sudah. Karena antum ngomong. Harusnya nggak usah diomongin itu, ikhlas itu. Dipakai sumpah lagi, demi Allah, Pak Ustaz, saya mah ikhlas. Nah, itu atau sudah enggak ikhlas itu. Jadi ikhlas itu amalan hati, niat amalan hati. Kalau azan, amalan apa azan? Lisan. Maka jangan coba-coba azan pakai hati. Bisa antum bayangkan gitu lah, tiba-tiba selesai saja. Loh kenapa? Sudah, kapan di hati gitu. Itu amalan lisan. Termasuk amin ketika sholat. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, lalu mengucapkan amin, itu amalan lisan. Jangan dijadikan di hati. Waladhdallin, diam. Beres sholat ditanya, kamu amin nggak? Ya amin tuh. Kapan? Di hati. Nggak bisa, itu amalan lisan. Keraskan. Waladhdallin, amin. Keraskan bacaan itu. Ini kadang-kadang malah yang disuruh keras pelan. Yang disuruh pelan keras. Itu enggak boleh ya. Jadi ketika waladhdallin jangan setengah hati. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Nah, itu setengah hati itu. Ya, yang keras amin gitu. Ya. Itu amalan lisan. Jadi niat adalah amalan hati. Ada saya dulu di kitab Safinatun Najah, saya pernah membaca kitab Safinatun Najah waktu di pondok pesantren karangan Syekh Nawawi Banten. Beliau muridnya Syekh Yusuf bin Jayanegara Purwakarta. Di dalam pasal niat, faslun utawi pasal ini, an-niyatu utawi niat itu qasdus sayyidin muqtaranan bi fi'lihi, menejak sesuatu dengan membarengi melakukannya. Wa mahaluha, tempatnya niat, fil qalbi, di dalam hati. Wa talafadu, mengucapkan niat, sunnatun, sunnah, mengucapannya adalah sunnah. Nah, saya mencari referensi niat ketika diucapkan itu sunnah, ternyata maksud sunnah di situ baik. Jadi tempatnya niat di dalam hati, mengucapannya adalah baik. Gitu loh. Nah, ini sebagian dari pengikut mazhab Imam Syafi'i melafazkan niatnya dengan menggunakan alasan karena ketika haji dan umroh niatnya dikeraskan. Ya, labbaik Allahumma umratan wa ihramtu biha, labbaik Allahumma hajjan wa ihramtu bihi. Itu dikeraskan sehingga dijadikan patokan untuk niat-niat yang lain. Padahal kalau redaksi dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa niat itu di dalam hati. Gimana Ustaz, di bulan Ramadan saya kan suka mengucapkan nawaitu samagodin an-nana'i fardhu sahri Ramadana hadis sanati lillahi ta'ala. Nah, itu sebaiknya cukup di dalam hati. Bahkan itu menjadi budaya yang sangat merata di masjid-masjid dengan agak berlebihan kadang ucapannya dengan teriak-teriak ya. Nanti sama godin anadai fardhu sahri Maradona. Nah, saking semangatnya itu. Kadang-kadang bukan Ramadona itu. Karena habis nonton bola mungkin jadi Maradona itu. Padahal itu niat cukup di dalam hati saja, dan tekankan, kuatkan ketika kita tarawih sebetulnya besoknya untuk puasa. Ketika sahur besoknya untuk puasa. Baik ya. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ulama besar dalam madhab Syafi'iyah, ia mengatakan la yasihu shauma illa binniyah. Tidak sah puasa kecuali dengan niat. Wa mahaluha, dan tempatnya niat, al-qalbu, di dalam hati. Wala yustaratu an-nutqu, tidak disyaratkan untuk diucapkan, bila khilafin, tanpa khilaf. Berdasarkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu an, dari Hafsah, dari
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yujmi as-siyam qabla al-fajr fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak berniat sebelum fajar, sebelum subuh, maka puasanya tidak sah. Ini harus niat. Kemudian saya percepat sedikit, ini rukun puasa. Rukun puasa satu, Pak. Rukun puasa itu adalah berdasarkan kesepakatan para ulama, rukun puasa adalah menahan diri dari berbagai pembatal puasa, mulai dari terbit fajar sampai hingga terbenamnya matahari. Itu rukun puasa. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaydul abyadu minal khaydil aswadi minal fajri. Summa atimmus siyama ilal lail." Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar, kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datangnya malam. Baik. Yang dimaksud dengan ayat ini bahwa bahwa terang bagimu benang putih dari benang hitam adalah terangnya siang dari gelapnya malam. Dari Adi bin Hatim ketika turun surat Al-Baqarah ayat 187, Nabi SAW bersabda, "Innama dzalika bayadun nahar min sawadil lail." Yang dimaksud adalah terangnya siang dari gelapnya malam. Hadis riwayat Tirmidzi di nomor 2970, beliau mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih. Sunnah puasa, sedikit lagi ya, sunnah puasa. Ada beberapa hal yang termasuk perkara sunnah dalam melaksanakan ibadah saum, ibadah siam Ramadan. Yang pertama, mengakhirkan sahur. Dari Anas, dari Zaid bin Thabit, ia berkata, "Tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, thumma qumna ila shalah. Qultu kam kana qadru ma bainahuma, qala 50 ayah." Kami pernah makan sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kami pun berdiri untuk menunaikan salat. Kemudian Anas bertanya pada Zaid, "Berapa lama jarak antara azan subuh dan sahur kalian?" Zaid menjawab, "Sekitar membaca 50 ayat." Jadi itu jarak antara sahur dan azan fajar, azan subuh. Hadis riwayat Bukhari di nomor 575 dan Muslim di nomor 1097. Jadi sahur itu tidak baik, sahur jam 1, jam 2 itu bukan sahur, itu makan malam. Jadi kalau sahur itu ya sudah jam setengah 4 atau jam 4 kurang seperempat. Ya karena sekarang subuhnya jam berapa? 4 lewat 11 ya, 10. Ya segitulah ya. Saya bingung menjawabnya. Kayak nggak begitu penting ya. Padahal di bulan Ramadan itu kalian itu ada kesamaan dengan ulama-ulama besar. Kayak Imam Hanafi, Abu Hanifah itu. Dia itu sangat menanti-nanti waktu azan. Setiap kali waktu azan itu dinantinya sama beliau. Ternyata Anda ada kesamaannya. Ya, antum pun menanti-nanti adzan maghrib ketika berpuasa. Waduh, kayak ulama juga ya antum ini. Berapa menit lagi? Wih. Tumben nih kan rindu dengan azan. Saya puasa tuh katanya. Insyaallah azan maghrib ditunggu, giliran isya, udah isya lagi katanya. Ini parah ya. Adzan maghribnya ditunggu, giliran isyanya disesali. Hati-hati ya, bulan Ramadan ini. Nanti kita mesti istiqomah. Mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan, kekuatan. Karena dengan kekuatan seberat apapun cobaan hidup akan terasa mudah. Man aroda an yasuma fatasafal yatasahhar bisyai'in. Barang siapa ingin berpuasa, maka hendaklah dia sahur dengan sesuatu. Di sini riwayat Ahmad di jilid 3 halaman 367, Syekh Shu'aib Al-Arnaut mengatakan bahwa hadis ini derajatnya hasan dilihat dari jalur yang lain, yaitu hasan di ghairihi. Kemudian jangan tinggalkan sahur walaupun hanya dengan seteguk air. As-sahuru akluhu barakatun. Fala tad'uhu walau ayyajra'a ahadakum jara'atan min ma'in fa innallaha azza wa jalla wa malaikatahu yusallu 'alal musahirin. Sahur adalah makanan yang penuh berkah. Ingat ya. Kalau sahur itu bukan untuk ngenyangin puasanya, belum tentu antum tetap kenyang dengan sahur itu. Tapi sahur itu tujuannya, motivasinya itu ibadah. Motivasi sahur itu ibadah. Karena di sahur itu ada nilai-nilai berkah. Janganlah kalian meninggalkannya sekalipun hanya dengan seteguk air. Jadi antum bangun kesiangan nih, pas sudah ada bunyi apa itu namanya, imsak ya, atau azan awal. Antum boleh minum aja. Kalau tidak sempat makan, minimal seteguk air. Karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla para malaikat bersolawat, berdoa kepada orang-orang yang makan sahur.
Hadis ini riwayat Ahmad di 3 halaman 12 dari Abu Sa'id Al-Khudri. Syekh Shu'aib Al-Arnaud mengatakan bahwa hadis ini sahih dilihat dari jalur lainnya. Di dalam sahur terdapat berkah. Tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah karena sesungguhnya pada sahur itu terdapat berkah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Makan sahur adalah pembeda antara puasanya kaum muslimin dengan puasa Yahudi, Nasrani atau Ahlul Kitab. Sebagaimana dari Amr bin As bahwa Rasulullah SAW bersabda, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitabi aqlatus sahar. Perbedaan antara puasa kita umat Islam dan puasanya Ahlul Kitab terletak pada makan sahur. Hadis riwayat Muslim di nomor 1096. Yang kedua, menyegerakan berbuka. Nah, ini menyegerakan berbuka ini jangan salah paham ya. Antum zuhur langsung buka. Kenapa buka? Karena harus menyegerakan ini. Yang menyegerakan itu kalau sudah tiba waktunya. Itu loh. Jangan, kan zuhur juga azan sama. Iya, tapi azan zuhur, bukan azan maghrib. Kita pakai tandanya azan maghrib. La yazalun nasu bi khairi ma'ajilul fitrah. Manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka, tidak ditunda-tunda. Mas, ayo buka mas. Saya masih belum kenyang, belum lapar. Ayo buka dulu, nanti saya mau isya sekalian. Tidak boleh, antum harus secepatnya. Tajil, batalkan puasa itu. Ya, hadis riwayat Bukhari di nomor 1957 dan Muslim nomor 1098 dari Sahal bin Sa'ad. Dari Anas bin Malik ia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutbatin qabla an yusalliya fa illam takun rutbatan fa ala tamratin fa illam takun hasawatin min ma'in." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berbuka dengan rutab, kurma basah, rutab sebelum menunaikan salat maghrib. Jika tidak ada rutab, maka beliau berbuka dengan tamar, kurma kering. Dan jika tidak ada yang demikian, beliau berbuka dengan seteguk air. Hadis ini dari Abu Daud. Dari Ahmad, Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan. Jadi berbuka atau tajil itu harus ingat ya. Tajil itu bukan makan. Awas hati-hati. Tajil itu menyegerakan, membatalkan puasa walaupun cuma seteguk air. Gitu loh. Jangan tajil sepiring nasi. Ya telat sholat maghribnya. Jangan adzan dulu lah, ini belum habis nih. Azan dilarang gitu loh. Apa komat? Jangan komat dulu, jangan. Ini saya belum habis nih. Atau disimpan akhirnya dimakan kucing di luar itu. Intinya apa? Antum batalkan, setelah membatalkan sholat. Setelah sholat baru antum makan. Paham ya? Baik. Selanjutnya, berdoa ketika berbuka puasa. Saudara, kalau tajil itu cukup dengan membaca bismillah. Tajil itu. Misalkan ini misal ya, ada air di sini. Saya kesempatan buat saya minum ya. Nah, antum cukup membaca bismillah. Bismillah atau bismillahirrahmanirrahim kalau panjang. Pendeknya cukup bismillah dengan menyebut nama Allah. Bismillah. Kalau sudah minum, batal nggak puasanya? Batal. Lalu disuruh baca doa. Setelah membatalkan, baru disuruh baca doa. Apa doanya? Nah, ini saya langsung ke sini aja doanya. Oke. Nah, ini doanya. Ini doa yang sahih ya. Adapun doa Allah malakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin itu adalah lemah hadis tentang doa itu. Yang sahih adalah dhahabat dhama'u wa btalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Lepas yang pertama yang umum mereka mengatakan biasa membacanya walaupun itu hadis lemah, tapi cara membacanya pun kadang tidak tepat. Dia membaca doa itu sebelum membatalkan puasa, itu keliru. Harusnya membaca doa puasa berbuka itu setelah membatalkan puasanya. Nah, tadi kan saya sudah minum, lalu baca doa ini. Dhahabat dhama'u, telah hilang dahagaku. Wabtallatil uruqu, telah basah urat-uratku. Wasabatal ajru, telah ditetapkan pahala puasa insyaallah jika Allah berkenan. Pas nggak kalau sudah dibuka puasanya? Pas. Coba kalau belum, ini saya baru dibuka. Belum nih. Dengar azan, langsung doa. Telah hilang dahagaku. Telah basah urat-uratku.
Antum yang denger aja langsung aneh itu loh. Basah di mana wong belum diminum ini? Ini baca bismillah, bismillah lalu batalkan, lalu baca doa. Ustaz, gimana kalau Allah malakasumtu misalkan? Itu juga sama kalau antum terjemahannya, coba lihat. Allah malakasumtu, ya Allah untukmu aku telah berpuasa. Wa ala rizqika aftartu, atas rizkimu aku telah berbuka. Kan telah juga. Telah berbuka. Gitu loh. Nah, ini kalau hadis itu dibiasakan dibaca itu sahih, tapi ternyata itu tidak sahih ya. Hadis riwayat itu dhaif riwayatnya. Yang sahih adalah dhahabat dhama'u wa btalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Kenapa saya bahas tadi yang pertama? Penghantar pembukaan kajian saya tadi, bahwa ada di kalangan kata Sufyan Ats-Tsauri, di kalangan ulamanya meniru-niru Yahudi dan ahli ibadahnya meniru-niru Nasrani. Ulamanya tahu hukum melanggar hukum itu, ahli ibadahnya modal semangat. Jadi modal semangat tanpa dalil pun udah oke aja, yang penting baik. Nah, ini tidak benar dalam praktek ibadah, karena ibadah adalah tauqifiyah. Karena itu kita baca doa ini sama-sama biar hafal ya. Kemarin kemarin di KPP sudah di ini kan, mudah-mudahan jamaah di akad di KPP sudah pada hafal ya. Pak enggak ya? Pada hafal di sana sudah dipoto ya, udah dipoto. Ternyata pas sudah dipoto dihapus lagi karena kepenuhan. Itu saya juga nggak tahu. Tapi ini dihafal ya, ini dihafal. Oke. Nah, ini kalau panitia nyediain hadiah, mau saya kasih hadiah ya, cuman kayaknya enggak ada hadiahnya ya. Kasih hadiah, kalau yang langsung hafal boleh dikasih hadiah ya. Baik. Coba ikuti saya. Dhahabat dhama'u. Awas. Da itu ujung lidah nempel pada ujung gigi atas depan ya, atau di dua ujung gigi depan. Allazi adzba. Da. Zi. Zu. Dhahabat dhama'u. Karena ada yang baca jahabat jama'u. Astagfirullahaladzim min kulli janbin ajim. Ketika baca surat Al-A'la, wajah karas. Jadi mana-mana wajah ya karas, ya kan? Harusnya wajah karas. Itu harus diperbaiki bacaan itu ya. Mumpung antum masih muda, ada kesempatan untuk memperbaiki makhraj, perbaiki ya. Ikuti saya. Dhahabaz dhama'u wabtallatil 'uruqu wasabatal ajru insyaallah. Coba sama-sama baca. Iya, hafal ya. Coba minta ada 2 atau 3 orang yang hafal, angkat tangan. Ada? Nah, ini saya yakin antum terlalu tawadhu ya, pura-pura. Iya, padahal hafal, cuman nanti disangka sombong katanya. Kenapa enggak ke masjid? Takut ria, Ustaz. Padahal males ke masjid itu ya. Ayo, siapa coba? Perwakilan. Ya, jangan Ustaz Abdurrahman, jangan. Yang lain. Ada yang lain? Silahkan. Dari belakang, kanan, kiri. Fadhal. Siapa namanya nih Mas nih? Mubarak, Masya Allah. Ayo, saya hapus dulu. Ayo, silakan. Nah, terjemahnya apalah? Barang ya. Ya, tapi bagusnya tahu Bang terjemahnya. Dahabat dhama'u, telah hilang dahagaku, telah basah tenggorokan atau urat-uratku, telah ditetapkan pahala puasa insyaallah. Dari sebelah sini ada? Ada? Silakan. Ya, fadhil. Siapa namanya Mas? Taufik. Bagian apa supaya terdengar oleh atasannya? Siapa tahu naik jabatan. Ya kan ini menjelang Ramadan ya, siapa tahu diijabah doanya ya. Ya, Taufik ya. Bagian apa Mas? Operator. Operator apa? Hah? Cleaning itu apa? Oh, blasting. Oh, ininya. Bisa referensi Pak naikin aja. Oh, soleh dia tahan naikin. Saya tanda tangan nanti. Tapi tanda tangan saya nggak berlaku jadi naik antum ya. Fadhal, Taufik, silakan.
Ya, itu nggak usah diihfakan. Kalau lain buka baca Quran pakai ihfa. Insya Allah, insya Allah. Kalau baca doa, ya bahasa Arab itu nggak pakai ihfa. Uridu an ajhaba, nggak ada. Man anta, nggak ada. Man anta. Itu ya, di tajwid itu berlaku ketika membaca Al-Quran. Bagus ya, Taufik ya. Mudah-mudahan soleh antum. Udah nikah belum? Alhamdulillah. Berapa? Anaknya. Antum curiga aja. Ada lagi yang lain? Silakan sebelah sini. Ini panitia nanti dicatat kasih hadiah ya. Kasih hadiah. Hadiahnya umroh ya. Benar ini, silakan. Ongkos masing-masing. Iya. Sudah, kalau tidak ada, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kajian kita di malam ini dalam rangka menyambut bulan Ramadan, dan juga kita lebih berhati-hati, khawatir kalau nanti malah berbuat maksiat di bulan Ramadan sehingga tidak mendapatkan nilai-nilai kebaikan di bulan Ramadan, nauzubillah. Dengannya kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan umur kita ke bulan Ramadan dan juga memberi kesempatan untuk kita bisa maksimal ibadah di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita sama-sama tutup doa kifarahat majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.